Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdarihi al-azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. ويروى في بعض الأخبار مما حكاه أبو حفص عمر بن الحسين السمرقندي في كتابه رونق المجالس أنه كان بمدينة بلخ رجل تاجر كثير المال. Diceritakan di sebagian cerita dari apa yang telah dihikayatkan atau diceritakan oleh Abu Hafsin Umar ibn al-Husain as-Samarqandi di dalam kitab beliau Raunaqil Majalis, bahwasanya di kota Balkh kalau tidak salah, ini adalah salah satu kota kuno di Afghanistan. Di kota Balkh ada seorang laki-laki tajirun, pedagang, kathirul mal, banyak hartanya, jadi saudagar kaya. Di kota Balkh ada seorang laki-laki saudagar kaya, walahu wa kana lahu ibnani, dan dia memiliki dua anak. Fatufiya ar-rajulu wa qasama ibnahu al-mala bainahuma nisfaini. Setelah itu laki-laki tersebut meninggal dan kedua anaknya membagi hartanya dua bagian. Wa kana fil mirath alladhi khallafahu abuhuma thalathu sya'aratin min sya'rihi sallallahu alaihi wasallam. Dan di peninggalan yang warisan yang ditinggalkan oleh ayah daripada kedua anak tersebut ada 3 lembar rambut daripada rambut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha kullu wahidin minhuma sya'ratan wa baqiyat sya'ratun wahidah bainahuma. Maka kedua anak tersebut mengambil 3 lembar rambut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengambil satu-satu hingga akhirnya wabaqiyat sya'ratun wahidatun bainahuma, hingga tersisa satu rambut di antara keduanya. Faqala akbaruhuma, maka berkatalah yang lebih tua dari kedua anak tersebut, naj'alu sya'rata al-baqiyata nisfaini, saya akan membagi sisa rambut ini 2 bagian. Jadi mungkin artinya sebagian untuk kamu, sebagian lagi untuk diriku. Faqala al-akhar, maka satunya menjawab, adik daripada kedua anak tersebut menjawab, la wallah balin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajallu min ayyuqta'a sya'ruhu sallallahu alaihi wasallam. Tidak, demi Allah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu lebih berharga, lebih mulia daripada harus dipotong rambutnya. Jadi adik daripada anak tersebut tidak setuju, tidak rela kalau rambut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus dipotong. Faqala al-kabiru lil asghar, maka berkatalah yang lebih tua kepada sang adik, fata'khudhu anta hadhihi thalatha sya'aratin bikistika minal miras, apakah kamu akan mengambil 3 lembar rambut ini sebagai bagianmu dari warisan? Faqala na'am, maka adiknya itu menjawab, ya. Jadi si adik rela mengambil 3 lembar rambut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak mau mengambil harta bagiannya.
tidak mau mengambil harta bagiannya. Jadi sudahlah, semua harta diambil kamu, asalkan 3 lembar rambut dibagikan kepada saya. Fa'akhadhal kabiru jami'al mal. Maka yang lebih tua mengambil seluruh hartanya. Wa akhadhas saghiru sya'arat. Dan yang lebih kecil, adiknya mengambil 3 lembar rambut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'alaha fi jaybihi wa saru yukhrijuha wa yushahiduha wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa yu'iduha ila jaybihi. Maka anak tersebut meletakkan 3 lembar rambut tersebut di dalam kantongnya. Sewaktu-waktu ia mengeluarkan rambut tersebut, dan dilihatnya setelah itu dia membaca salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setelah itu wa yu'iduha ila jaybi, lalu 3 lembar rambut tersebut dikembalikan lagi ke kantongnya. Falamma kana ba'da ayyamin faniya malul kabir. Setelah lewat beberapa hari kemudian, habislah harta daripada yang lebih tua tersebut. Wa kasura malus saghir, dan akhirnya justru harta adiknya justru lebih banyak, bertambah semakin banyak. Fa'asha ayyaman wa tuwfiya. Maka anak tersebut hidup beberapa hari kemudian, atau mungkin beberapa bulan kemudian, hingga akhirnya wa tuwfiya, dia meninggal. Setelah meninggal anak tersebut, fara'a ba'du salihin fi an-naumi wa ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian dari orang soleh memimpikan anak tersebut yang mengambil 3 lembar rambut, mengambil bagian 3 lembar rambut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang ba'du salih, sebagian daripada orang soleh, bermimpi beliau dan juga bermimpi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia melihat, bermimpi ba'du salih bertemu dengan anak tersebut bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, maka berkatalah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ba'du salihin, sebagian orang saleh tersebut, kullin nas, katakan kepada manusia, katakan pada semua orang, man kanat lahu ilallahi ta'ala hajatun falyati qabra fulan hada. Katakan pada orang-orang, barang siapa yang mempunyai hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah, falyati qabra hada fulan hada, qabra fulan hada, maka datanglah ke kuburan anak ini, orang ini. Wa yas'alullaha qada'a hajatihi, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala hajatnya. Wa yas'alullaha qada'a hajatihi, dan memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikabulkan hajat-hajatnya. Maka setelah itu tentunya oleh ba'du salihin itu diceritakan kepada orang-orang, maka fakanan nasu yaqsiduna qabrahu, maka orang-orang datang ke kuburan orang tersebut, anak tersebut, berziarah ke kuburan tersebut, hatta balagha, sampai diceritakan ila anna kullaman abara ala qabrihi rakiban yanzilu wa yamshi rajilan. Bahkan sampai kabar bahwa diceritakan sesungguhnya setiap orang yang melewati kuburan orang tersebut, anak tersebut, kalau ia rakiban, dengan menaiki kendaraan, dia turun dan berjalan kaki semata-mata memuliakan sahibul qabr, memuliakan yang memiliki kuburan tersebut. Saudara-saudara sekalian, cerita ini diceritakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Mu'arrikh Ibn Muhammad Al-Mu'arrikh Muhammad Ibn Abdurrahman As-Sakhawi
di dalam kitabnya Al-Qaulul Badi' fi Salati 'alal Habib Syafi sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, apa yang bisa kita ambil hikmah atau faidah daripada cerita yang telah saya ceritakan baru tadi, bahwasanya orang tersebut mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala oleh karena apa? Karena memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, manakala kita ingin menjadi orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita buktikan kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bukti cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu diantaranya kita ikuti perintah beliau, jauhi apa yang dilarang oleh beliau, cintailah apa yang dicintai oleh beliau, dan muliakanlah apa yang dimuliakan oleh beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah kita akan dijadikan hamba-hamba Allah yang mulia di dunia, mulia di alam barzakh, juga mulia kelak di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.